Halo kelas. Jumpa kembali bersama saya Juster Donald Sinaga dalam kelas bimbingan kelompok pribadi belajar dan karir. Pada kelas hari ini kita akan belajar bagaimana menganalisis hasil need assessment, kemudian memprosesnya menjadi topik bimbingan. Oke. Saya sudah siapkan satu data yang kita gunakan untuk simulasi, untuk praktek menganalisisnya. Oke, mari kita lihat. Teman-teman mahasiswa mengandaikan Anda sudah punya data atau angket, kuesioner, atau inventory yang Anda punya sudah Anda bagikan kepada siswa. Kemudian Anda sekarang menganalisisnya sebagai dasar penyusunan topik. Saya menggunakan angket ini, saya susun sendiri. Ini alat ungkap masalah bidang belajar di masa pandemi. Oke. Ada 22 item, kemudian sudah diisi oleh siswa. Kemudian saya siapkan halaman analisis datanya. Saya siapkan dalam Excel. Ini adalah kosong. Oke, ini A ini adalah nomor itemnya. Item 1, item 2, item 3 sampai 22 item. Oke. Sedangkan ini siswa ya. Ini item, oke. Sedangkan ini adalah kolom siswa. Siswa 1, siswa 2. Jadi ada 30 siswa. Oke, mereka sudah mengisi dan hasil datanya adalah sebagai berikut. Oke, ini siswa tadi ya. Oke, ini datanya. Oke. Oke, pada template ini Anda juga menyiapkan kolom total, kemudian persennya. Cara membuat persennya adalah begini. Kalau semua siswa menjawab maksimal, berarti jawabannya kan itu 5 ya. Kan alternatif jawabannya ada ada 5 alternatif jawaban. Semoga bisa kelihatan. Sangat sesuai, sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai. Sangat sesuai dapat skor 5, sesuai 4, cukup sesuai 3, kurang sesuai 2, tidak sesuai 1. Kemudian itu disiapkan. Kalau misalnya jawaban maksimalnya itu semua 5, berarti kan sebetulnya sama dengan 5 kali 30 sama dengan 150. Kalau semua menjawab maksimal 5, maka ketika membuat presentasinya sama dengan skor yang diperoleh item itu dibagi 150 dikali 100 untuk mendapatkan persennya. Dapatlah nanti. Kita buatkan rumusnya, copy semua ke bawah. Sampai selesai. Oke. Dan begitu data masuk, saya sudah input, misalnya si siswa 1 jawaban item satunya sangat sesuai, jadi 5. 2 juga item 2 juga 5, 3, 5, 3. Ini kemudian sudah terisi semua, dapatlah skor ini. Presentasinya dapat ini. Oke. Saya perbesar. Oke, ini. Oke, cukup jelas ya bagian ini. Tampak kelihatan dengan baik. Oke, ini adalah halaman input datanya dan sudah terinput semua total skor masing-masing item ya. Ini item 1 skornya 129. Kalau di persentase berarti 129 dibagi 129 dibagi 150 kali 100 dapatlah 86%. Oke. Nah, ini kan sudah dapat. Kemudian kita kan mesti melihat mana yang paling prioritas, permasalahan mana yang paling tinggi. Prioritas itu artinya permasalahan yang paling tinggi dialami. Setelah kita input data, kemudian kita rekap, bunyinya seperti ini. Kita masukkan itemnya. Oke.
Misalnya ini, tapi ini belum teranalisis skor ya. Mana yang paling tinggi, mana yang paling berikutnya belum tahu. Tapi kita sudah masukkan item pernyataannya yang kita copy dari pernyataan yang ada di sini. Oke. Berikutnya kita analisis untuk mendapatkan prioritas. Yang ini saya copy. Ini saya copy. Kopinya copy ini saja, jangan copy keseluruhan supaya dia hanya mengcopy angka ya, tidak mengcopy rumus. Oke, saya copy. Oke, dapat ini. Nah, sekarang saya mau membuat prioritas. Saya mengurutkan tertinggi dari tertinggi sampai yang terkecil. Oke. Saya klik semuanya, kolom persentase. Saya klik apa ini namanya, filter ya, filter. Kemudian saya buat urutan terbesar ke terkecil. Terus pilih. Nanti ketika saya klik terus pilih, berarti perubahan yang ada di kolom D akan diikuti oleh perubahan yang ada pada kolom A, B, dan C. Kita klik. Nah, ternyata setelah diurutkan persentasenya, oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, urutannya item 4 ternyata persentasenya paling tinggi. Bunyinya apa? Mudah merasa cemas karena perasaan tertekan, stres akibat isolasi. Bunyinya masih lengkap ini. Oke. Oke, kita buat supaya kelihatan semuanya. Oke, begini. Item kedua yang tertinggi adalah cepat jenuh selama belajar di rumah di masa pandemi COVID. Item ketiga tertinggi sulit berkonsentrasi. Nah, inilah prioritas. Kalau Anda membuat bimbingan kepada siswa, maka yang pertama-tama diberikan bimbingan adalah ini. Oke, ini sudah selesai. Ini sampai di sini semoga cukup paham ya. Semoga cukup paham menganalisisnya. Sekarang data ini kita pindah ke silabus bimbingan. Oke. Saya sudah siapkan halaman silabusnya dalam bentuk Word. Sebetulnya di Excel juga bisa ya. Ini di Word ya. Oke. Sesuai dengan urutan, kemudian saya copy. Saya copy ini kembali. Ada 22 item. Oke, kemudian saya copy, pindahkan ke sini 22 ya. 22. Oke, ini bahasanya bahasa masalah. Semua item ini kan kita mengungkap masalah, maka yang terbaca adalah masalah. Kemudian setelah ketahuan masalahnya, masalah anak ini, masalah belajar anak adalah ini selama pandemi, mudah merasa cemas. Ya. Kemudian kalau itu diubah menjadi bahasa kebutuhan, kira-kira bahasanya apa ya? Saya perbesar. Contohnya, kalau diubah menjadi bahasa kebutuhan, menjadi cemas itu, lawan kata cemas itu tenang ya. Berarti kalau kebutuhan anak itu berarti kalau dia cemas kebutuhannya adalah tenang ya. Berarti merasa tenang kalau pingin lebih lengkap berarti tenang dan nyaman belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19 walaupun isolasi berkelanjutan. Isolasi berarti tidak boleh ketemu dengan orang lain, tidak boleh bermain. Ini bahasa kebutuhannya. Ini bahasa kebutuhannya. Lalu tujuannya, kalau saya memberikan bimbingan, nah jadi di sini tujuan ini adalah tujuan bimbingan ya. Kalau saya memberikan bimbingan untuk
memenuhi kebutuhan siswa, maka tujuan bimbingan adalah tinggal mengcopy bahasa kebutuhan siswa mampu atau dapat merasa tenang, tinggal tak copy. Berarti topiknya itu menjadi dipikirkan, teman-teman. Topiknya dipikirkan. Oke, saya akan analisis ya satu-satu. Saya langsung buatkan topiknya, nanti kemudian saya analisis misalnya. Nah, bersikap tenang di masa pandemi COVID-19, langkah jitu belajar nyaman. Coba kita analisis. Nah, bersikap keseluruhan ini, kalimat ini, itu pernyataan positif. Coba, tidak ada nuansa negatif dalam topik itu. Jadi kriteria pertama menyusun topik adalah pernyataan itu positif. Kemudian kedua, persuasif, mengajak. Bersikap tenang itu sama dengan ayo bersikap tenang. Jadi diajak untuk bersikap tenang ya. Kemudian yang ketiga itu memuat tujuan. Di sini, di topik ini sudah ada tujuannya, yaitu apa? Kalau saya tenang apa? Jadi belajar saya nyaman. Nah, ini tujuannya ini. Oke. Belajar. Kalau saya tenang dalam menghadapi pandemi COVID, dalam belajar, ya, walaupun saya terisolasi, ya, tidak bisa bertemu dengan orang, maka belajar saya nyaman atau belajar produktif. Nyaman, kalau pengen ya belajar nyaman dan produktif. Ini mah bagus. Jadi kriterianya 3 ini. Pernyataannya positif, persuasif atau mengajak, dan memuat tujuan. Atau pingin lebih singkat misalnya, misalnya ya kalau alternatif lain. Jadi bentuknya langsung ajakan, misalnya sikap tenang di masa COVID, langkah jitu dan belajar programan dan produktif. Atau tenanglah menghadapi COVID, belajarmu nyaman dan produktif. Ya. Sikapi dengan tenang. Nah, misalnya begini. Boleh di kreasi Anda membuat topik senyaman mungkin, sebaik mungkin, tapi memuat 3 kriteria ini. 3 kriteria ini. Semoga sampai di sini cukup jelas ya. Cukup jelas. Oke, kita lanjut kembali. Saya sudah membagi topik-topik atau masalah yang teridentifikasi kepada setiap peserta kelas ini. Oke. Karena masalah itu sudah saya analisis dan mendapatkan topik sampai topik sudah saya susun, berarti saya tuliskan penyusunnya adalah Juster Donald Sinaga. Oke. Tapi di bawahnya masih ada yang kosong. Masalah kedua itu Widi, masalah ketiga siapa ini? Maria Meliana Mei.
Kemudian keempat Cynthia, masalah 5 itu Erina, kemudian masalah 6 Ander, ya. Kemudian masalah 7 itu Dea, masalah 8 Tiwi, masalah 9 Genta, masalah 10 Yola, masalah 11 itu Felix, masalah 12 Abed, masalah 13 Brigita Kineta, masalah 14 Monik, kemudian 15 Davin, masalah 15 Davin, masalah 16 Vina, masalah 17 Saskat, masalah 18 itu Suster, kemudian 19 itu Laura, 20 Maya, 21 Dimas, 22 Laras, Negebi, kemudian 23 Kema, ya. Oke. Tugas Anda adalah mengisi kolom yang kosong-kosong ini. Mengisi kolom yang kosong-kosong ini seperti proses mengisi masalah di kolom pertama tadi yang saya buat. Oke. Silahkan Anda bekerja dengan ini 1 hari ini, kemudian tugas dikumpul pada hari ini juga. Anda bisa WA, japri ke saya, ya, japri ke saya dengan format misalnya kebutuhan .2 ini, bawahnya tujuan .2 ini, topik .2 ini, supaya saya bisa mengcopy ke dalam kolom-kolom ini besok. Oke, saya ulang sekali lagi. Tugas Anda selama jam perkuliahan 1 hari ini adalah mengisi kolom kebutuhan, mengisi kolom tujuan, dan menyusun topik sesuai dengan proses yang saya tunjukkan pada item 1 atau masalah 1. Jawaban Anda kirimkan ke saya melalui japri WA dengan mengetikkan kebutuhan .2, tujuan .2, topik .2. Satu kiriman pesan ya, jangan dipisah-pisah. Kebutuhan dikirim dulu, tujuan dikirim tidak. Jadi satu kiriman pesan, semuanya sudah di dalam. Oke, sampai di sini. Selamat belajar hari ini. Jaga kesehatan. Kita turut prihatin Sanata Dharma, salah satu anggota komunitas kita, salah satu dosen dinyatakan positif COVID dan itu berada di komunitas gedung kita. Satu gedung dengan kita, itu mengakibatkan semua aktivitas kampus 1 itu di lockdown, tidak boleh beraktivitas, dosen, tenaga kependidikan, juga mahasiswa dan karyawan. Dan Prodi BK mungkin salah satu yang punya potensi terkena karena kan ruangan yang kita pakai ada sama. Lift yang kita gunakan itu juga lift bersama. Tempat-tempat ruang atau lorong yang kita lewati juga sama. Jadi kemungkinan itu bisa penularannya terjadi melalui benda-benda yang kita pakai bersama, kemudian yang kita sentuh bersama. Maka mari kita mohon doa kepada ibu dosen tersebut supaya segera sembuh dan secara psikologis juga sehat, mendapatkan support yang positif dari grupnya, dari komunitasnya. Jaga kesehatan teman-teman. Sampai sekarang situasi belum normal, masih pandemi, maka protokol kesehatan adalah salah satu jalan terbaik untuk bisa terhindar dari COVID-19 selama vaksin belum bisa digunakan. Maka selama itu pula protokol kesehatan menjadi jalan satu-satunya untuk bisa terbebas dari COVID-19. Mari saling mendukung, saling menjaga, dan saling mengingatkan. Baik, sampai jumpa. Selamat bekerja.